Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau gali lagi nih sumber yang klasik tapi relevan banget. Buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Fokus kita sekarang di bagian 3 ini, soal gimana caranya ya bikin orang lain lebih nerima cara berpikir kita. Tujuannya apa? Ya, kita mau cari intisari teknik komunikasi persuasif yang bisa langsung Anda pakai. Bukan manipulasi loh ya, tapi lebih ke pemahaman psikologi manusia. Oke, mari kita mulai bedah isinya. Ya, betul. Yang menarik tuh, prinsip-prinsip ini kan ditulis sudah lama ya, puluhan tahun lalu, tapi kok rasanya masih kena banget. Kenapa? Karena ini dasarnya observasi sifat manusia. Carnegie itu nggak cuma teori, tapi hasil nyuling pengalaman ribuan orang di, katakanlah, laboratorium hubungan manusia. Jadi ini udah teruji lapangan, gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini idenya Carnegie agak gimana ya, bikin kaget dikit mungkin. Satu-satunya cara menang debat itu justru menghindarinya. Kedengerannya pasif banget ya. Tapi coba deh pikir, menang debat itu beneran benang nggak sih? Kayak cerita si Patrick O'Hare itu penjual truk. Mungkin dia puas ya, bisa bilang, tuh kan benar kata saya. Tapi ya ujung-ujungnya nggak dapat penjualan, hubungan baik juga nggak? Justru itu, seringnya malah kebalikannya. Debat itu bikin orang jadi, defensif. Malah makin kokoh sama pendiriannya. Nggak jadi terbuka gitu. Ben Franklin dulu bilang ini kemenangan kosong. Menang argumen, tapi ya kehilangan niat baik orang itu. Sia-sia kan? Nah, si O'Hare tadi, dia belajar buat, ya cari titik temu dulu lah, biar suasana adem. Ada juga tips bagus dari Bits and Pieces. Anggap aja perbedaan pendapat itu peluang, terus tahan emosi, dengerin dulu baik-baik, baru deh cari kesamaan. Ini penting banget. Apalagi sekarang ya, debat online sering panas doang, hasilnya nihil. Bener juga ya. Tapi kan kadang debat nggak bisa dihindari nih. Terus gimana kalau udah terlanjur ada beda pendapat? Nah, prinsip kedua ini penting banget. Hormati pendapat orang lain. Jangan pernah sekali-kali bilang langsung, Anda salah. Wah, itu. Itu kayak nyerang langsung ke intelijensi sama harga dirinya ya kan. Otomatis mental pintu diskusinya ketutup. Ingat kata Alexander Pope itu, ajari orang seolah-olah Anda tidak mengajari mereka. Iya, betul. Jadi gimana dong caranya? Coba deh pakai pendekatan yang lebih halus. Mungkin bilang, saya tadinya mikir beda sih, tapi ya saya bisa aja keliru. Saya juga sering kok salah. Coba yuk kita cek faktanya bareng-bareng. Cara gini tuh bisa melucuti potensi konflik. Ngaku kita mungkin salah, itu malah bisa bikin lawan bicara lebih fair dan terbuka gitu. Ingat kasus pengacara muda, si Mr. S, itu dia koreksi hakim agung blak-blakan. Mungkin dia benar secara hukum, tapi caranya bikin dia gagal total. Bahkan sekelas Ben Franklin aja belajar ngerem sikap kerasnya setelah ditegur temennya. Oke. Jadi hindari konfrontasi langsung ya. Terus gimana biar dari awal suasananya enak? Prinsip ketiga nih kayaknya. Mulailah dengan cara yang ramah. Ada kutipan bagus dari Lincoln. Setetes madu menangkap lebih banyak lalat daripada segalon empedu. Sikap ramah itu nular katanya. Betul banget, itu nular. Contohnya kuat nih, si Robert F. Black, Presiden White Motor Company. Bayangin, ribuan karyawannya mogok. Dia nggak marah-marah, nggak konfrontasi, malah muji aksi damai mereka. Terus, malah beliin alat olahraga coba. Keren kan? Wah, serius, dibelikan alat olahraga. Iya. Hasilnya, pemogoknya malah jadi simpatik. Bersihin area pabrik, sukarela, mogoknya selesai damai seminggu kemudian. Beda banget sama kata Woodrow Wilson. Kalau Anda datang ke saya pakai kepalan tangan, saya jamin kepalan saya juga lebih cepat mengepal. Jadi, keramahan itu buka pintu, bukan banting pintu. Ini dia nih, prinsip keempat. Menurut saya ini paling cerdik sih. Biarkan orang lain merasa bahwa ide itu adalah miliknya. Kayaknya kita semua gitu ya, lebih semangat kalau ngerasa idenya itu nemu sendiri, bukan disuapin. Jadi daripada maksa pandangan kita, mending kasih umpan aja gitu, biar mereka nyimpulin sendiri. Persis, psikologinya dapat banget di sini. Ada cerita Eugene Wesson, penjual sketsa desain. Dia gagal terus selama 3 tahun. Kenapa? Ya karena dia selalu nyoba jual idenya ke klien, ngotot gitu. Begitu dia ganti taktik, dia mulai nanya ke calon pembeli, minta masukan mereka, terus bikin sketsa berdasarkan ide mereka. Oh, jadi dibalik gitu ya? Iya, dibalik.
Hasilnya drastis beda. Pembeli jadi ngerasa, wah, ini kan desain saya. Si Wesson jadi nggak perlu susah-susah jualan, pembelinya yang malah antusias pengen beli. Ini seni mempengaruhi tanpa orangnya ngerasa dipengaruhi. Katanya sih Kolonel House juga pakai cara mirip ini waktu kasih saran ke Presiden Wilson. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya buat meyakinkan orang lain tuh bukan soal adu pinter argumen atau maksa, tapi lebih ke empati ya, menghargai sudut pandang mereka, hindari tubrukan langsung, bangun jembatan pakai ramah tamah, terus kasih mereka rasa memiliki ide itu secara cerdas, gitu ya? Betul sekali. Ini bukan sekumpulan trik doang ya, tapi lebih ke perubahan cara pandang kita dalam berinteraksi. Fokusnya itu membangun pemahaman bersama, bukan menang sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Coba deh di percakapan Anda berikutnya, sekecil apapun itu, bisa nggak Anda coba cara sadar pakai satu aja prinsip ini? Mungkin tahan diri dulu buat nggak langsung nyanggah, tapi fokus dengerin. Atau tulus mencoba lihat dari kacamata lawan bicara. Coba amati aja, apa dampaknya nanti ke hasil obrolan itu. Mungkin hasilnya mengejutkan. Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi kita kali ini.